Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, ghibah tidak bisa lepas dari keseharian manusia. Setiap pembicaraan seringkali mengarah pada ghibah. Bahkan tak jarang ghibah menjadi bumbu penyedap keriaan saat sedang berkumpul bersama sanak saudara atau sahabat. Inilah ghibah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka dengan didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi SAW, "Jika sesuai kenyataan, berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya." Ghibah bisa dilakukan di mana saja, di lingkungan rumah, kantor, di tempat perbelanjaan, bahkan di tempat majelis. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi di zaman serba canggih seperti sekarang ini, semakin mudah bagi kita untuk terjerumus ke dalam perbuatan ghibah. Begitu banyak media online membuat kita semakin leluasa untuk membicarakan orang lain. Tak pandang usia atau status, baik dari muda, tua, kaya maupun miskin, pasti melakukan ghibah, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Said bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya riba yang paling berbahaya adalah berpanjang kalam atau ucapan dalam membicarakan keburukan seorang muslim dengan cara yang tidak benar." Hadis riwayat Abu Daud. Pusat keramaian seperti ini riskan sekali ketika ada satu individu dengan individu lain bertemu, akhirnya berbicara, berkomunikasi. Bagus komunikasinya, silaturahminya bagus, tapi ketika menyebut sesuatu keburukan tentang saudaranya, ini menjadi poin negatif. Coba deh ikut bersama dengan sahabat-sahabat kita yang baru pulang dari melaksanakan aktivitas umroh, masih pakai baju putih ihram. Ini isyarat, jaga jiwa kita, hati kita, sehingga mampu seputih kain ihram kita, tidak dinodai oleh apapun. Dan jangan sepelekan dosa ghibah ini, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat sudah menegaskan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Jangan kamu ghibah antara satu dengan yang lain. "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Apa kamu itu mau makan bangkai saudaramu, maka pasti kamu tidak menyukainya. Luar biasa kalimatnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ada makna di sini bahwa yang pertama, Allah menempatkan dosa ghibah ini bukan perkara ringan. Kenapa? Permisalannya dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tadi dengan permisalan kamu makan bangkai saudaramu. Sahabat yang dicintai Allah, sesungguhnya ghibah sangat merugikan bagi pelakunya. Jika seseorang menjadi korban ghibah, tidak memberikan maaf, maka akan memberatkannya di akhirat nanti. Mereka bisa menuntut tebusan atas kezaliman yang pernah dilakukan karena menjadi korban ghibah, sehingga amalan baik pelakunya akan berkurang. Jika amalan baiknya sudah habis, maka amalan buruk mereka akan dibebankan kepada sang pelaku ghibah. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan seperti ghibah atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu, bila ia mempunyai amal solih, maka akan diambil seukiran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya itu, azab menanti bagi pelaku ghibah yang tidak kalah pedih. Rasulullah sendiri sudah menyampaikan lewat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. "Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai atau mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab,
Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia atau mengumpat, dan mereka menginjak-injak kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ghibah juga akan memicu terjadinya pertengkaran dan pertikaian. Maka dari itu, sebagai muslim yang taat, kita harus pandai menjaga lisan dan perbuatan agar tidak menyakiti perasaan orang lain dan mencoreng harga diri orang lain. Sahabat yang dicintai Allah, itulah dia ghibah. Saudara kita punya keburukan, kita sebut, dan kalau disebut dia tidak suka, maka itu ghibah. Apapun bentuknya lah. Baik itu mungkin fisik, gendut, kurus, hitam, putih, nyata, juling, mancung, pesek, apa bentuknya, dia tidak suka, maka ini ghibah. Ghibah adalah nasab, ngomongin anaknya fulan dengan tujuan merendahkan nasabnya. Ghibah dalam agama, tukang bohong, pencuri, apa segala macam. Ghibah dalam dunia, kalau makan rakus apa ini, macam-macam lah. Walaupun nyata tapi dia nggak suka kalau disebut, maka itu ghibah. Dan ghibah dosanya bukan sembarangan. Sahabat yang dicintai Allah, kita harus berhati-hati karena ghibah tidak selalu terlihat. Ghibah seringkali terjadi namun tidak disadari oleh pelakunya. Beberapa macam bentuk ghibah yang terselubung, diantaranya: pertama, seorang yang menggunjing saudaranya untuk memeriahkan suasana. Seringkali ghibah menjadi bumbu untuk menghidupkan suasana agar obrolan lebih manis dan berlangsung lama. Kedua, membicarakan kekurangan saudaranya di hadapan orang lain agar terkesan bahwa dia tidak suka berghibah, padahal dia bermaksud untuk menjatuhkan harga diri saudaranya. Ketiga, menyebut-nyebut kekurangan saudaranya dengan niat untuk mengangkat martabatnya dan merendahkan kedudukan orang lain. Keempat, orang yang mengumpat saudaranya karena dorongan hasad. Setiap kali ada yang menyebutkan kebaikan saudaranya, dia akan selalu berusaha menjatuhkannya. Kelima, menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan candaan. Dengan kata lain, menyebutkan aib-aib saudaranya supaya orang tertawa. Meniru-niru kekurangan seseorang yang bertujuan untuk merendahkannya. Keenam, ghibah juga kerap muncul dalam bentuk ucapan keheranan yang terselubung dengan motif menjatuhkan kedudukan orang lain. Ketujuh, mengumpat dengan ungkapan yang seakan-akan mengesankan rasa kasihan, padahal sejatinya ia sedang menggunjingkan saudaranya. Lalu, bagaimanakah hukum bagi orang-orang yang mendengarkan ghibah? Apakah mereka turut berdosa? Jawabannya, iya. Sahabat yang dicintai Allah, bagi yang telah terlanjur terpuruk pada perbuatan ghibah, salah satu cara bertaubatnya adalah dengan meminta maaf kepada korban ghibahnya. Semoga kita menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran dan bersikap adil. Jangan sampai ketidaksukaan membuat kita bersikap zalim. Amin, amin, Allahumma amin.